Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa dan adik-adik calon mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Hari ini kita akan memberikan informasi mengenai jurusan yang ada di Politeknik. Dan yang pertama hadir kali ini di podcast adalah jurusan Bahasa Inggris. Welcome Ibu Kajur dan Ibu Sekjur jurusan Bahasa Inggris. Oke, Ibu Kajur kita, Ibu Dr. Martini MPD. Selamat datang Ibu. Terima kasih Miss Tia. Oke, dan Ibu Sekjur kita, Ibu Diviani Aprianti MPD. Selamat datang Ibu Sekjur. Thank you Miss Tia. Oke, so Ibu, pertanyaan yang sering muncul adalah ini Politeknik, tapi ada jurusan Bahasa Inggrisnya. Nah, itu mungkin bedanya dengan universitas apa itu Ibu? Jadi sebagai ketua jurusan itu saya sering ditanya seperti itu ya Miss Tia. Iya. Di Politeknik kok ada jurusan bahasa Inggris gitu kan. Nah, padahal kalau kita lihat di Kota Padang atau di Sumatera Barat itu semua universitas itu kan ada jurusan bahasa Inggrisnya. Contohnya aja yang dekat ini ada UNAN, ada UNP, itu semuanya ada jurusan bahasa Inggrisnya. Sekarang mungkin yang jadi pertanyaan, apa sih bedanya? Nah, kita kan vokasi ini di Politeknik itu kan pendidikannya vokasi yang istilahnya adalah mempersiapkan tenaga kerja yang langsung terjun di dunia industri atau di dunia kerja seperti itu ya. Jadi itulah perbedaannya adalah kita betul-betul menyiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga yang siap pakai di dunia industri nantinya. Jadi misalnya kalau seseorang ingin masuk jurusan bahasa Inggris mau jadi guru, itu bukan ke kita. Atau mau jadi ahli bahasa, itu bukan ke kita. Tapi kalau ingin menjadi apa ya, yang bahasa yang memang langsung aplikasinya ke dunia kerja, nah itu cocoknya di Politeknik. Cocoknya di Politeknik ya Ibu, ya, yang langsung siap kerja terjun ke dunia industri. Ya, betul. Oke, nah kalau begitu Ibu, di jurusan Bahasa Inggris ada berapa program studi kah? Dan apa saja program studinya Ibu? Ya. Jadi kita mulai itu tahun 2009 dengan D3 Bahasa Inggris. Yang nama prodinya adalah D3 Bahasa Inggris, tetapi kita punya skill tambahan di sana selain bahasa Inggris. Mereka juga diberi skill mengenai penerjemahan dan juga broadcasting. Nanti mungkin Bu Divi akan menjelaskan lebih lanjut. Lalu pada tahun kemarin kita buka prodi baru yang D4, yaitu bahasa Inggris Diploma 4 Bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional. Oke. Nah, jadi ada dua program studi ya Bu ya. Ada satu program studi D3 dan ada satu lagi program studi D4. Mungkin kita alihkan ke Ibu Sekjurnya. Tadi udah dibilang sama Ibu Kajur, Ibu Sekjur akan menerangkan tentang D3 Bahasa Inggris dan D4 Bahasa Inggris. Nah, itu bedanya di mana itu Bu Sekjur? Oke, terima kasih Miss Atia. Ya, kalau kita bicara tentang Politeknik Negeri Padang, pasti kan kita namanya perguruan tinggi vokasi, dan pastinya akan lebih banyak praktek yang akan dilakukan oleh mahasiswa D3 kita dan juga mahasiswa D4 kita dibandingkan dengan institusi atau universitas lain yang bukan vokasi. Kalau di jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang ini, mahasiswa D3 kita ini di awal semester 1, semester 2, dan otomatis mereka akan diberi penguatan keahliannya dan keilmuannya tentang bahasa Inggris. Makanya ada namanya writing, speaking, reading, semua skill-skill dasar dari bahasa Inggris harus dikuatkan. Makanya namanya jurusan bahasa Inggris. Kemudian di semester 3 dan 4 diintegrasikan dengan ilmu broadcasting dan ilmu translation. Jadi artinya mahasiswa D3 kita ini selain memiliki keilmuan dan keterampilan bahasa Inggris, mereka juga punya knowledge dan skill di bidang broadcasting and translation.
Dan di semester 5 dan 6 disinilah mereka akan melakukan workshop. Jadi artinya mahasiswa D3 kita ini akan banyak sekali memiliki praktek-praktek lapangan yang memang sesuai dengan namanya vokasi. Dan kalau untuk D4-nya ya Miss Tia ya, D4 kita ini itu sama dengan S1 yang lama perkuliahannya dalam 4 tahun. Dan nama D4 kita adalah D4 untuk bahasa Inggris, untuk bisnis, komunikasi, dan profesi. Jadi mahasiswa di D4 ini diajarkan atau dilatih untuk memiliki keahlian berbahasa Inggris yang memang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Diketahui bahwasanya di industri sekarang ini sudah berkembang secara global ya. Jadi mereka membutuhkan para employees yang memang bisa berbahasa Inggris yang memang sesuai dengan kebutuhan industri ketika mereka berkembang secara global atau global development. Jadi di sini mereka akan dipakai untuk mempromosikan industrinya, untuk pemasaran, for marketing, for promotion, for collaboration, dan banyak hal yang memang dibutuhkan komunikasi bahasa Inggris yang bisa menunjang industri tempat mereka bekerja. Dan disitulah perbedaan antara D3 dan D4 bahasa Inggris di Politeknik Negeri Padang jika dibandingkan dengan tempat universitas yang lainnya, Miss Tia. Oke. So, jadi kalau adik-adik masuk ke D3, program studi D3 Bahasa Inggris, artinya adik-adik mahasiswa nanti akan mendapatkan ilmu tambahan lah namanya, specific skills-nya, broadcasting dan translation. Dan di D4 itu komunikasi bisnis dan profesional. Nah, mungkin itu adik-adik yang menjadi pembeda antara program studi Bahasa Inggris di Politeknik dengan program studi Bahasa Inggris yang ada di universitas lainnya ya Ibu ya. Tapi mungkin pertanyaan berikutnya adalah begini Bu, siapa saja yang bisa masuk ke jurusan Bahasa Inggris kedua prodi ini, D3 dan D4? Mungkin pertanyaannya gitu juga Ibu, apakah harus yang dulu SMK-nya bahasa atau bisa semua gitu ya. Jadi untuk jurusan Bahasa Inggris itu siapa saja ya yang pokoknya lulusan dari SLTA itu bisa masuk. Walaupun dari SMK, SMA atau MA ya itu bisa masuk semua. Bisa semua, IPA, IPS nggak masalah ya Ibu? Semuanya bisa masuk. Oke, nah jadi adik-adik semuanya bisa masuk kata Ibu Kajurnya. Mau lulusan SMK, mau lulusan SMA, MA, semuanya bisa masuk ya Ibu. Nah mungkin pertanyaan berikut untuk Ibu Sekjur kembali. Kalau seperti itu tadi specific skills yang akan didapatkan oleh mahasiswa D3 dan D4, kira-kira nanti tamatannya, lulusannya itu bisa jadi apa gitu? Terima kasih ya. Kalau mahasiswa kita itu lulusan dari D3 Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang ini berarti mereka akan bekerja di bidang yang ada hubungannya dengan broadcasting dan translation, tetapi tetap ada kaitannya dengan bahasa Inggris. Jadi misalkan ketika mereka bekerja di Biro Translation, itu berarti mereka akan memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan mentranslate atau menterjemah dokumen-dokumen yang kekinian ya, yang memang diperlukan oleh media sosial atau industri saat ini dari bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Inggris atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu kalau dalam bidang translation ya Miss Tia ya. Tapi kalau dalam bidang broadcasting itu mahasiswa kita itu sangat besar opportunity-nya untuk mendapatkan pekerjaan, karena sekarang ini kita ketahui bahwasanya semua sudah berhubungan dengan digital ya, semua sudah berhubungan sama teknologi, dan disinilah tempat mahasiswa kita masuk. Contohnya adalah ketika ada sebuah usaha yang membutuhkan website dalam berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, disinilah mahasiswa kita dapat berperan membuat kontennya. Seperti itu salah satu contohnya Miss Tia. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya yang kekinian sekali ini Bu Sekjur. Kan sekarang nih banyak nih ada drama-drama Korea, banyak subtitle di bawah, atau mungkin drama-drama lainnya yang banyak subtitle di bawah. Nah kalau kita mahasiswa jurusan bahasa Inggris, bisa nggak nanti, mampu nggak dia nanti bikin subtitle seperti itu Bu Sekjur? Betul sekali, itu adalah salah satu chance atau opportunity yang dikejar oleh mahasiswa kita saat ini, karena mahasiswa kita memiliki keterampilan bahasa
Inggris beserta broadcasting, sehingga hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah promosi media seperti salah satu adalah pembuatan subtitle, mahasiswa kita sangat memiliki keahlian dalam penulisan kontennya dan juga mengaplikasikannya langsung ke dalam video. Dan itu dapat dilakukan dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia, Miss Tia. Oke. Dan memang ada mata kuliah itu. Ada mata kuliah ya, Bu? Ada mata kuliah subtitle-nya. Oke. Workshopnya. Ada workshopnya ya, berarti ada teorinya, ada prakteknya. Ada teorinya, ada prakteknya. Mungkin sekarang kita pindah ke D4-nya, Bu Sekjur. Kalau tadi sudah diterangkan, kalau D3 itu spesifik skills-nya adalah broadcasting dan translation. Bisa juga bekerja di biro penerjemahan, bisa membuat subtitle dan lainnya. Nah, sekarang kalau D4 gimana, Ibu? Kalau D4 Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang ini lebih luas cakupannya ya, Miss Tia ya. Karena di sini kan mahasiswa kita dilatih untuk dapat berkomunikasi sesuai dengan yang diinginkan oleh industri. Dan saat ini industri kan memang membutuhkan orang-orang atau employees yang memang bisa berbahasa Inggris yang menguntungkan industrinya tersebut. Jadi tidak hanya orang yang bisa bekerja tetapi juga memberikan keuntungan bagi industri tersebut. Dan yang kedua adalah untuk profesi, mahasiswa kita ini diajarkan berbagai macam profesi dan juga bagaimana penerapan bahasa Inggrisnya sehingga ketika mahasiswa kita bekerja di berbagai macam bidang kerja, tetap mereka dapat menggunakan bahasa Inggrisnya dengan benar. Oke, tetap dasarnya adalah bahasa Inggris dan tambahannya itu tadi D3 Broadcasting dan Translation, kemudian yang di D4 Komunikasi Bisnis dan Profesionalnya ya. Oke, so adik-adik sudah tahu nih nanti jika bergabung dengan jurusan bahasa Inggris bisa menjadi apa gitu nantinya sudah dijelaskan oleh Miss Divi. Nah, sekarang mungkin pertanyaan berikutnya, Ibu. Kalau ada mungkin yang kesulitan dengan finansialnya atau apa fasilitas yang mungkin ada di Politeknik? Adakah beasiswa atau lainnya, Ibu? Jadi beasiswa itu sangat banyak ya di Politeknik. Contohnya sekarang kan ada KIT ya. Itu kalau di Politeknik itu cukup banyak mahasiswa yang dapat KIP itu. Lalu juga ada beberapa beasiswa lain yang ada kerjasamanya dengan Politeknik. Ada yang dari bank, ada yang dari perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Politeknik. Jadi sangat banyak. Jadi mungkin kalau masalah biaya selama ini kita bisa menghandle ya mahasiswa yang kurang mampu tetapi memang tetap ingin kuliah. Oke. Ya, seperti itu. Kalau masalah apa? Seperti yang disampaikan sama Miss Divi tadi itu kan skill-skill yang ingin kita berikan kepada mahasiswa ya, sehingga kan mahasiswa alumni kita nanti itu bisa langsung terjun ke dunia industri. Nah, kita punya fasilitas yang alhamdulillah itu lengkap. Oke. Mungkin apa kalau itu Bu fasilitasnya, mungkin adik-adik di Iya, rumah pengen betul. tahu Iya, fasilitasnya betul. apa aja gitu. Kita kan jurusan bahasa Inggris. Iya. Kalau jurusan bahasa Inggris itu biasanya dimanapun itu biasanya lab bahasa itu ada. Iya. Itu ada, itu sudah lama kita punya. Tetapi selain itu kita juga mempunyai jurusan kita mempunyai lab multimedia. Di sana kita yang mahasiswa nanti di sana bisa mengadakan pelatihan tentang penerjemahan ya. Lalu kita juga mempunyai studio TV, mempunyai studio radio. Ya, nah, di situ tuh broadcastingnya ya, Ibu. Jadi mahasiswa juga diajarkan nih bagaimana podcast segala macam, bagaimana how to present in English and in Indonesia juga. Jadi seperti itu. Jadi memang diberikanlah skill-skill yang lain untuk mereka gitu kan. Jadi memang karena kita vokasi ya, kita ingin mengisi kekosongan skill yang dibutuhkan oleh dunia industri, sehingga harus ada link and match. Kalau istilah Pak Direktur adalah link and super match gitu ya. Oke. Jadi memang kita harus ada kerjasama. Kita harus selalu memantau apa sih yang dibutuhkan oleh industri. Nah, itu nanti akan kita bawa ke kurikulum kita. Jadi memang setiap tahun itu kita selalu mengevaluasi kurikulum. Di mana kita mendapatkannya kan kita mengirimkan mahasiswa kita untuk magang ya. Nah, dari sana nanti mahasiswa kita akan tahu apakah mahasiswa yang kita kirim magang itu sudah mempunyai kemampuan yang dibutuhkan industri atau tidak. Kita ingin feedbacknya. Lalu juga kita selalu
mendapatkan info-info dari alumni kita yang sudah bekerja di mana saja. Itu kita ambil info-infonya, apa sih yang dibutuhkan sekarang di dunia industri. Nah, kita ambil inputnya itu untuk selalu evaluasi kurikulum seperti itu. Jadi apa yang ada di dunia industri Ya, saat ini, nah itulah yang dibawa kebutuhannya ke kita dan diberikan pengetahuannya, skillsnya di Politeknik di jurusan bahasa Inggris, sehingga nanti keluarnya lulusannya bisa diterima lagi oleh industri ya Bu ya. Oke, berarti sesuai dengan perkembangan zaman sekali ya Bu. Kebutuhan industri adalah bagaimana mahasiswa bisa membuat konten-konten kreatif ya Bu ya. Betul. Oke, adik-adik semua, begitu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Kajur dan Ibu Sekjur jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang. Tapi sebelum kita akhiri Bu, mungkin ada satu pesan untuk calon mahasiswa jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Mistia. Ya. Bagi adik-adik SLTA yang ingin kuliah di jurusan Bahasa Inggris, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa kita mempunyai 2 prodi. Jadi mungkin dipelajari dulu itu di web, nanti ada itu kan. Yang D3 itu seperti apa, yang D4 itu seperti apa. Dan kalau untuk masuknya juga ada informasi itu ya. Untuk D4 kita masuknya itu melalui tes LTMPT dengan prodi lain dan juga akan bersaing dengan jurusan bahasa Inggris yang ada di universitas lain. Tetapi kalau khusus untuk D3 itu penerimaannya biasanya khusus ya. Itu adalah penerimaan mahasiswa politeknik, biasanya itu gabung dengan politeknik lainnya di Indonesia. Ya. Dari Ibu Sekjur mungkin ada satu pesan bagi calon mahasiswa Politeknik Negeri Padang jurusan Bahasa Inggris, silakan. Pesannya sangat singkat, yaitu kalau memang sudah yakin ingin memilih bahasa Inggris yang diintegrasikan dengan broadcasting dan translation, ayo cepat mendaftar karena sekarang kita lagi membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Oke adik-adik, itulah info mengenai jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang. Dan bisa adik-adik semua lihat kembali bagaimana info pendaftaran, tanggal dan jadwal pendaftarannya di web Politeknik Negeri Padang. Dan adik-adik juga bisa klik video yang ada di channel ini nanti mengenai teknis bagaimana cara pendaftarannya dan juga mengenai jalurnya apa saja yang bisa adik lalui untuk masuk ke Politeknik Negeri Padang. Oke adik-adik semua, sekian dulu podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.